yaitu pembelajaran pada tema 8 subtema 1. Sudah siapkah anak-anak belajar? Oke, kita belajar bersama-sama ya. Masih ingatkah anak-anak ketika dulu melaksanakan upacara bendera di sekolah? Nah, masih ingatkah ketika bendera merah putih dikibarkan, anak-anak akan hormat seperti pada gambar ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan posisi tangan saat hormat. Jika kita perhatikan dan kita tarik dengan garis, akan membentuk seperti ini. Ya, ada 2 buah garis yang saling bertemu lalu ada jarak. Ini yang disebut dengan sudut. Nah, ini akan kita pelajari. Sebenarnya apa sih sudut itu? Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah garis yang dibentuk ketika kita hormat. Nah, sudut dibentuk oleh 2 garis lurus ya. Garis AB dan garis BC. Dan 2 buah garis. Lalu, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Saling bertemu garis AB, BC bertemu membentuk titik sudut ya. Lalu antara 2 buah garis bersama. Jadi antara garis AB dan BC ini ada jarak. Jadi kesimpulannya, sudut daerah yang dibatasi 2 buah lurus yang saling berpotongan atau bertemu dan membentuk titik sudut. Itu yang dinamakan dengan sudut. Baik, supaya lebih jelas lagi, kita akan menentukan manakah yang merupakan sudut dan yang bukan merupakan sudut. Ya, ada gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Kita mulai dari gambar pertama. Ada 2 buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Jadi ini sudut atau bukan ya? Ya, ini adalah sudut. Gambar kedua ada 2 buah garis lurus tidak berpotongan atau tidak bertemu. Berarti ini sudut atau bukan? Ya, bukan sudut. Gambar ketiga ada 2 buah garis lurus yang saling bertemu dan membentuk titik sudut. Berarti ya, ini adalah sudut. Gambar keempat ada 2 buah garis lurus saling berpotongan atau bertemu membentuk titik sudut. Berarti ini namanya ya sudut. Gambar kelima ada 2 buah garis yang satu lurus dan satu melengkung. Berarti ini sudut atau bukan? Bukan sudut. Lalu gambar ke-6 ada 2 buah garis melengkung. Berarti ini sudut atau bukan? Bukan sudut. Gitu ya, mudah kan? Begitu. Perhatikan sudut ini ya anak-anak. Nah, sudut tersebut namanya adalah sudut ABC. Letaknya titik B atau B ini berada di tengah atau merupakan titik sudutnya. Nah, garis AB dan BC, AB dan BC disebut kaki sudut. Lalu titik B ini disebut titik sudut. Nah, ini titik sudutnya. Lalu jarak antara garis AB dan BC ini dinamakan besar sudut. Nah, besar sudut ini dinyatakan dengan satuan derajat. Nah, anak-anak perlu diketahui juga, jika garis ini diperpanjang, maka besar sudutnya tetap sama. Meskipun ini diperpanjang sampai panjang sekali, tetapi besar sudutnya tetap sama, jadi tidak berpengaruh. Seperti itu ya. Baik. Nah, anak-anak untuk mengukur besarnya sudut itu ada alat pengukur loh. Namanya adalah busur derajat. Seperti ini bentuknya anak-anak.
Tetapi untuk kali ini anak-anak belum belajar untuk mengukur besarnya sudut. Kita belajarnya adalah macam-macam sudut. Nah, ada apa itu? Oke. Yang pertama, ini besarnya adalah 90 derajat. Ada dua garis tegak lurus saling berpotongan membentuk titik sudut. Ini namanya adalah sudut siku-siku. Ya, diingat-ingat tegak lurus seperti ini. Ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, namanya adalah sudut siku-siku. Gambar kedua. Nah, gambar kedua ini disebut dengan sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Namanya adalah sudut lancip. Jadi sudut lancip ini lebih kecil daripada sudut siku-siku. Gitu ya. Berikutnya sudut apa lagi ya? Oke, berikutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Seperti ini ya, jadi bentuknya lebih besar dari sudut siku-siku. Ini namanya adalah sudut tumpul. Lalu berikutnya sudah terlihat ya, ada dua buah garis lurus, ada titik sudutnya. Ini namanya sudut lurus, besarnya adalah 180 derajat. Gitu ya, itu macam-macam sudut. Tadi ada apa saja? Sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Oke. Nah, kita akan mencoba menentukan nama-nama sudut. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih mudah dalam menentukan sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus, Ibu mempunyai cara, yaitu anak-anak bisa menggunakan penggaris siku-siku seperti ini ya, atau bisa menggunakan kertas. Boleh menggunakan kertas lipat atau menggunakan kertas HVS juga boleh. Anak-anak tinggal perhatikan bagian pinggirnya ini. Ini dinamakan pojok siku-siku. Ini bisa membantu kita dalam menentukan ini termasuk sudut siku-siku, lancip, tumpul, atau lurus ya. Kita coba ya. Kita coba menentukan nama sudut. Sudut apakah ini? Nah, kali ini kita akan mencoba pakai penggaris siku-siku. Oke. Gambar pertama dulu ya. Kita coba terapkan penggaris siku-siku ini. Pas ya ini ya. Garis ini pas, sudutnya pas, berarti ini namanya adalah sudut siku-siku ya. Gambar kedua, kita coba terapkan penggaris siku-sikunya. Ternyata jika diperhatikan sudutnya ini lebih kecil dari sudut siku-siku ya, berarti ini namanya adalah sudut lancip ya, karena ini sudutnya seperti ini. Sedangkan kalau sudut siku-siku atau 90 derajat, bentuknya atau garisnya atau sudutnya persis dengan bentuk yang ada pada penggaris siku-siku seperti ini. Jadi ini namanya adalah sudut lancip. Itu ya. Baik, selanjutnya. Oke, kita coba terapkan di penggaris siku-sikunya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata sudut ini lebih besar ya dari sudut siku-siku, berarti namanya adalah tumpul. Lalu yang berikutnya sudah terlihat ya, ini lurus, berarti sudut lurus atau besarnya 180 derajat. Begitu ya anak-anak. Anak-anak dapat juga mencobanya dengan menggunakan kertas ya. Kalau tidak ada penggaris siku-siku bisa menggunakan kertas lipat boleh, kertas HVS boleh. Begitu ya.